Selebriti dunia gemerlap penuh skandal. Tapi, apa yang terjadi ketika tuduhan gelap menyelimuti salah satu ikon terbesar industri musik? Tuduhan perdagangan manusia, narkoba, dan skandal kekerasan seksual mulai bermunculan. Dan semuanya mengarah pada P. Diddy. Bagaimana jika bintang besar yang selama ini dipuja-puja menyimpan sisi gelap yang belum terungkap? Ini bukan hanya tentang hancurnya reputasi, tapi bisa jadi ini sebuah konspirasi besar yang akhirnya terkuak setelah puluhan tahun lamanya. Dan apa yang sebenarnya terjadi pada P. Diddy? Langsung aja, inilah kasus P. Diddy. Ini benar-benar luar biasa dan dampaknya bisa dirasakan di seluruh dunia. Tuduhan mengejutkan terhadap ikon musik yang dulunya sangat dicintai, P. Diddy, akhirnya membuatnya jatuh dari puncak karirnya. Gua masih bingung nih bagaimana ini bisa terjadi dan sulit membayangkan dia keluar dari masalah ini, mengingat tuduhan yang sudah berlangsung lebih dari 3 dekade. Jadi, mari kita lihat lebih dekat garis waktu dari tuduhan-tuduhan ini dan apa yang bisa terjadi ke depan. Ini benar-benar besar, karena kita membicarakan seorang musisi besar yang dikenal hampir semua orang. Siapa yang gak kenal P. Diddy, atau Puff Diddy, atau Senkom, apapun namanya lah, orang pasti tahu siapa dia. Dirinya kini berusia 54 tahun. Dia adalah seorang rapper, eksekutif label, dan pengusaha yang dulu dikenal dengan banyak nama. Ia pertama kali terkenal di tahun 90-an setelah mendirikan label rekaman bernama Bad Boys Record yang menaungi artis seperti Biggie Small dan Faith Evans. Namun, tuduhan baru-baru ini justru berasal dari masa awal-awal tersebut yang kini membuat nama P. Diddy berada di bawah tekanan besar karena tuduhan yang menumpuk. Banyak artis yang kini mengajukan tuduhan terhadapnya, dan sejujurnya, gue nggak tahu bagaimana dia bisa keluar dari situasi ini. Mantan jaksa Melba Pearson yang mengikuti karir P. Diddy sejak tahun 90-an mengatakan bahwa saat itu belum ada tuduhan publik terhadapnya. Kalau dibandingkan dengan kasus R. Kelly misalnya, rumor soal Kelly sudah muncul sejak awal, terutama setelah pernikahannya dengan Aliyah yang masih di bawah umur. Namun soal P. Diddy, gak ada rumor seperti itu sebelumnya. Kita tahu dia suka pesta, sering tampil di acara besar, tapi nggak pernah ada kabar soal hal negatif. Itu sebabnya ketika Casey Ventura mengajukan gugatan awal tahun ini, semuanya terasa mengejutkan dan seperti membuka pintu untuk tuduhan lainnya. Biasanya jika satu korban berani melapor, korban lain jadi ikut berani maju, dan itulah yang terjadi di sini. Cassandra Ventura mengajukan gugatan pada November 2023 yang memicu tuduhan lainnya, seperti dari Liza Gardner yang mengatakan dia mengalami pelecehan seksual oleh P. Diddy pada tahun 1990. Menurut gugatan perdatanya, Liza bertemu Diddy di sebuah acara di New York dan dia diduga diperkosa oleh P. Diddy di after party. Beberapa hari kemudian, Diddy diduga datang ke tempat tinggal Liza dan menyerangnya, bahkan mencekiknya hingga pingsan. Di tahun berikutnya, pada 1991, seorang wanita lain bernama Joy Dickerson-Neal juga mengajukan gugatan yang mengatakan bahwa dia diperkosa oleh P. Diddy. Joy yang saat itu masih mahasiswa di Universitas Syracuse mengatakan dia bertemu P. Diddy melalui teman yang sama yang akhirnya tampil dalam salah satu video musiknya. Joy menuduh P. Diddy sengaja membiusnya sampai dia nggak bisa berdiri atau berjalan. Setelah itu, dia bilang P. Diddy memperkosanya dan merekam semuanya dalam video. Joy baru tahu soal video itu beberapa hari kemudian dari temannya yang bilang dia melihat rekamannya. Dalam gugatannya, Joy merasa bingung, sakit hati, malu, dan takut, sampai-sampai dia nggak pergi ke rumah sakit atau melapor ke polisi. Sebagai gantinya, dia memilih mengurung diri di apartemen dan menghindari kontak dengan dunia luar. Sekarang, Joy menuntut persidangan juri. Menurut analisis hukum Julie Randleman, orang yang menolak penyelesaian di luar pengadilan dan memilih pengadilan juri kemungkinan besar ingin suaranya didengar. Mereka ingin publik tahu bahwa mereka adalah korban dan bukan cuma soal mendapatkan kompensasi. Sementara itu, karir P. Diddy semakin meroket di akhir 90-an. Bahkan ia memenangkan 2 Grammy pertamanya pada tahun 1998. Namun, di tahun 1999, P. Diddy terlibat dalam penembakan di sebuah klub malam di New York. Perkelahian terjadi antara Diddy, Jamal Barrow atau rapper Shine, dan seorang pria bernama Matthew Allen. 3 orang tertembak, tapi nggak ada yang terluka parah. Diddy dan Shine ditangkap. Begitu juga dengan pacar Diddy saat itu, Jennifer Lopez, yang kemudian dibebaskan dari dakwaan. Diddy juga dibebaskan, tapi Shine dihukum 10 tahun penjara karena percobaan pembunuhan dan kepemilikan senjata. Melba Pearson, seorang pengamat, mengatakan bahwa orang-orang nggak terlalu kaget dengan kejadian ini karena kekerasan di komunitas hip hop sudah jadi hal yang cukup sering terjadi.
terutama pada era 90-an dengan perseteruan pantai timur dan pantai barat, seperti antara Tupac dan juga Biggie. Yang lebih mengejutkan, mungkin adalah keterlibatan Jennifer Lopez dalam insiden ini. Karena banyak orang nggak mengira bahwa JLO yang dikenal sebagai Jenny from the Block akan terlibat dalam kasus penembakan. Setelah itu, di tahun 2003, Jane Doe mengajukan gugatan terhadap Diddy, mengklaim bahwa dia diperkosa saat masih berusia 17 tahun. Jane Doe bertemu salah satu teman Diddy di sebuah klub dekat Detroit, lalu dibawa ke New York dengan jet pribadi untuk bertemu Diddy. Dia menuduh Diddy memperkosanya di sebuah studio rekaman. Jane Doe juga menyebut bahwa Diddy mengatakan sesuatu yang aneh, meminta dia meremas punya sekuat tenaga karena dia merasa kesulitan untuk orgasme. Jane Doe memilih untuk tidak mencantumkan namanya dalam gugatan, yang menurut Julie bukan hal yang aneh. Banyak korban memilih anonim demi melindungi privasi mereka, terutama ketika kejadian itu terjadi saat mereka masih di bawah umur. Namun, meskipun Jane Doe tidak mencantumkan namanya, dia menyertakan beberapa foto dirinya dengan Diddy sebagai bukti. Kasus seperti ini sudah sering kita lihat sebelumnya, dengan penggugat anonim seperti Jane Doe yang digunakan untuk melindungi identitas mereka. Setelah itu, kita maju ke akhir 2005 atau awal 2006, ketika P. Diddy bertemu dengan Cassandra Ventura yang dikenal publik sebagai Cassie. Menurut gugatannya, Cassie mulai bekerja dengan P. Diddy saat dia baru berusia 19 tahun dan P. Diddy berumur 37 tahun. Dia menuduh bahwa P. Diddy segera mulai mengendalikan hidupnya, termasuk memaksanya menggunakan narkoba dan berhubungan seks dengan pelacur, sementara Diddy menonton atau masturbasi. P. Diddy juga diduga merekam banyak aksi tersebut. Dalam gugatannya, Cassie menyatakan bahwa setiap tahun, beberapa kali, Diddy akan memukulinya dengan brutal, meninggalkan memar di tubuhnya. Dia bahkan menyembunyikan Cassie di hotel selama beberapa hari agar memarnya bisa sembuh. Lalu pada tahun 2011, Cassie sempat terlibat hubungan singkat dengan anak rapper, CY. Diddy marah besar dan mengatakan bahwa dia akan meledakkan mobil anak CY dan ingin memastikan anak itu ada di rumah bersama teman-temannya saat ledakan terjadi. Di tahun 2012, mobil CY benar-benar meledak di halaman rumahnya. Setelah itu, kita masuk ke September 2022 ketika Rodney Jones atau Lil Rod mulai bekerja dengan P. Diddy. Selama 1,5 tahun, Lil Rod mengklaim bahwa ia mengalami pelecehan dari P. Diddy. Menurut gugatan, Lil Rod tinggal bersama P. Diddy selama beberapa bulan ketika mereka mengerjakan 9 lagu untuk album terbaru P. Diddy, yaitu The Love. Lil Rod menuduh bahwa P. Diddy seringkali meraba dan menyentuhnya, termasuk menyentuh anusnya tanpa persetujuan. P. Diddy juga memaksa Lil Rod untuk melihatnya mandi atau memijat tubuhnya yang telanjang. Lil Rod mengatakan bahwa P. Diddy mencoba mempersiapkannya untuk hubungan seksual sesama jenis. P. Diddy juga menjanjikan banyak hal agar Lil Rod tetap diam, seperti uang $250.000 untuk membeli properti, rumah bernilai $20 juta di Miami, hingga Grammy untuk produser terbaik tahun ini. Cerita ini kemudian membawa kita kembali ke insiden penembakan klub malam di tahun 1999, di mana Lil Rod juga menuduh bahwa saat itu pacar Diddy, Jennifer Lopez atau JLO, membawa pistol ke klub dan memberikannya kepada Diddy setelah terjadi pertengkaran. Semua ini terdengar familiar, terutama tentang Jennifer Lopez yang diduga membawa pistol ke klub dulu. Sekarang, bertahun-tahun kemudian, Cassie juga mengatakan bahwa P. Diddy pernah memaksanya membawa senjata saat mereka pergi ke berbagai acara. Kalau dilihat dari sudut pandang kekerasan dalam rumah tangga, ini seperti pola yang sama. Pelaku kekerasan seringkali sangat mengontrol, menuntut pasangan melakukan hal-hal berbahaya untuk membuktikan kesetiaannya. Mereka menciptakan situasi berbahaya di mana hanya si pelaku yang bisa menyelamatkan, membuat korbannya merasa terjebak. Melihat kemiripan antara pengalaman JLO dan Cassie, apa yang Cassie sampaikan jadi terasa lebih kredibel. Di saat yang sama, kita juga jadi berpikir ulang soal hubungan JLO dengan Diddy. Apakah dulu dia juga berada dalam hubungan kekerasan seperti yang dialami Cassie? Ada beberapa komentar dari JLO tentang bagaimana hubungannya dengan Diddy berakhir. Dan sekarang, jika dilihat lagi, sepertinya ada lebih dari sekedar perselingkuhan yang terjadi. Mantan agen FBI Bobby Cohn mengatakan bahwa penyelidikan terkait penembakan di klub malam pada tahun 1999 bisa saja dibuka kembali jika gugatan perdata ini mengungkap bukti-bukti baru. Untuk membuka penyelidikan kasus yang sudah 25 tahun berlalu, memang perlu ada sudut pandang atau bukti baru. Misalnya, dulu Diddy dibebaskan dari tuduhan di pengadilan negara bagian, tapi tuntutan federal bisa berbeda.
Ada undang-undang seperti RICO yang memungkinkan kasus lama diangkat lagi jika ada bukti terkait kegiatan kriminal terorganisir. Terkadang, seiring waktu, saksi yang dulu mungkin takut untuk berbicara, akhirnya mau memberikan kesaksian. Mungkin dulu mereka diintimidasi, tapi sekarang, dengan jarak waktu yang cukup, mereka merasa lebih aman untuk maju. Jadi jika ada bukti seperti penyuapan hakim, itu bisa menjadi dasar untuk membuka kembali kasus di pengadilan federal. Selanjutnya, di November 2023, Casey mengajukan gugatan terhadap P. Diddy di New York. Ini dilakukan melalui tindakan penyintas dewasa yang memungkinkan korban kekerasan di masa lalu untuk mengajukan tuntutan hukum meski kasus mereka seharusnya sudah kadaluarsa. Undang-undang ini memberikan jendela waktu 1 tahun bagi mereka untuk mengajukan gugatan perdata, dan Casey serta beberapa orang lainnya memanfaatkannya. Gugatan Casey memang diselesaikan dalam waktu 1 hari, tapi dampaknya sudah terjadi. Setelah kasusnya mungkin akan ada tuntutan hukum lain yang menyusul. Jika ini tidak diungkap ke publik dan mendapat liputan media, mungkin orang lain tidak akan berani maju. Jadi, dengan Casey mengambil langkah ini, dia membuka pintu bagi korban lain untuk mengungkap kebenaran dan membawa kasus mereka ke pengadilan. Semua orang senang semuanya bisa terungkap, jadi semakin banyak korban bisa mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan. Dan P. Diddy bisa diadili atas kejahatan yang dia lakukan terhadap orang lain. Dan hal ini membawa kita ke tanggal 25 Maret tahun ini, ketika pihak berwenang mengeluarkan surat perintah penggeledahan untuk 2 properti milik Diddy. Penyelidik dari keamanan dalam negeri menggerebek rumahnya di Holm Hills, California, dan satu lagi di Star Island di Miami. Mantan jaksa pembunuhan Bernardo Vona mengatakan bahwa FBI mungkin mencari sesuatu yang spesifik. Menurutnya, bukti utama yang dicari adalah rekaman video, ponsel, atau perangkat lain yang mungkin menyimpan bukti. Ada dugaan bahwa di rumah Diddy terdapat kamera tersembunyi yang merekam aktivitas tertentu, seperti yang disebutkan dalam gugatan perdata. Jadi, jika pihak berwenang bisa mendapatkan kamera-kamera itu, laptop atau ponselnya, mereka bisa melakukan penyelidikan lebih dalam dan menemukan bukti tambahan untuk memperkuat kasus kriminal ini. Pada minggu yang sama dengan penggeledahan itu, seorang pria bernama Brandon Powell yang diduga sebagai bakal Diddy ditangkap di Miami. Namun, Brandon pertama kali muncul dalam gugatan Lil Rod, di mana dia disebut-sebut sebagai orang yang membantu Diddy memperoleh dan mendistribusikan narkoba serta senjata. Brandon ditangkap di Bandara Miami saat mencoba naik pesawat Diddy dan didakwa dengan kepemilikan kokain serta zat ilegal lainnya. Meski sudah dibebaskan dengan jaminan, sejauh ini dia baru ditangkap karena kepemilikan narkoba, tapi belum ada bukti yang mengkaitkannya langsung dengan aktivitas kriminal P. Diddy. Pertanyaan besar yang muncul adalah apakah pihak berwenang akan menggunakan tuduhan terhadap Brandon atau untuk menekan dia agar bekerja sama dan memberikan informasi yang memberatkan Diddy. Pengacara Brandon telah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak akan mengadili kasus ini di media dan semuanya akan dibahas di pengadilan. Menurut Bernarda, siapapun yang terlibat dalam kasus ini harus segera mencari pengacara, terutama pengacara pembela pidana yang berpengalaman dalam menghadapi penyelidikan serius seperti ini. Mereka perlu siap untuk diinterogasi atau diwawancarai oleh pihak berwenang. Selain itu, ada laporan bahwa Casey bekerja sama dengan penyelidik federal. Jika apa yang dia katakan benar, dia mungkin memiliki bukti atau tahu di mana pihak berwenang bisa mencari bukti, seperti rekaman pengawasan atau video dari insiden-insiden mengerikan yang terjadi di masa lalu. Dengan informasi ini, penyelidik bisa memfokuskan pencarian mereka dan berbicara dengan saksi atau korban lain yang mungkin bisa mendukung apa yang Casey katakan. Semua ini akan membantu memperkuat kasus terhadap P. Diddy, termasuk kemungkinan tuduhan perdagangan manusia, perdagangan seks, dan narkotika. Kemungkinan besar gugatan perdata ini dan yang lainnya memicu penyelidikan federal sejak awal. Gua kira FBI atau pihak berwenang sudah menyelidiki sejak Casey mengajukan gugatan, tapi sekarang mereka punya lebih banyak bahkan untuk memperkuat kasus ini. Dalam gugatan Lil Rod, kita sekarang berbicara tentang penggunaan narkoba, perdagangan narkoba, dan keterlibatan dengan begal atau kurir narkoba. Mereka juga menyebutkan kokain merah muda dan berbagai hal lainnya. Jadi, FBI sekarang tahu bahwa mereka perlu mencari rekaman pengawasan, berbicara dengan orang-orang yang terlibat dalam gugatan ini, dan menyelidiki lebih jauh. Misalnya, salah satu orang yang disebutkan dalam gugatan adalah Young Miami, yang dikabarkan hadir di beberapa pesta tersebut, dan mungkin terlibat dalam hal-hal tertentu. FBI kini tahu untuk mendekatinya, dan bertanya tentang keterlibatannya. Meskipun kita belum tahu nih apakah dia ada di sana saat Casey juga hadir. Selain itu, pada 28 Maret,
Gugatan perdata lain diajukan terhadap putra Didi, yaitu Christian Combs, yang juga dikenal dengan nama King Combs. Seorang wanita bernama Grace Omar menuduh bahwa Christian telah membius dan melecehkannya di atas kapal pesiar pada akhir 2022. Pengacara Christian menyebutkan bahwa gugatan ini berisi kebohongan dan fakta yang tidak relevan, dan mereka berusaha untuk menolak klaim tersebut. Namun minggu lalu, tuduhan baru muncul terhadap putra Didi yang lain, yaitu Justin. Gugatan Lil Rod juga menyebutkan Justin yang diduga terlibat dalam membawa seorang pekerja seks ke studio rekaman. Pihak Justin dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa semua itu hanyalah kebohongan yang dibuat oleh orang-orang yang putus asa. Namun gugatan Lil Rod menargetkan Universal Music Group atau UMG dan CEO-nya yang disebut hadir di studio saat pekerja seks berada di sana. Pihak UMG membantah semua tuduhan tersebut dan menyebut bahwa mereka sama sekali tidak terlibat. Gua kira kedepannya kita akan melihat tuduhan terkait narkoba, mengingat kokain sangat menonjol dalam kasus ini. Selain itu, perdagangan manusia dan perdagangan seks juga bisa menjadi dakwaan, terutama jika orang-orang dipindahkan dari satu negara bagian ke negara bagian lain untuk tujuan seksual tanpa persetujuan mereka. Siapa tahu mungkin ada juga korban di bawah umur. Semua ini masih dalam penyelidikan, jadi kita belum tahu kemana arahnya. Dakwaan terkait senjata juga mungkin muncul, terutama jika senjata-senjata tersebut dibawa melintasi batas negara bagian tanpa izin yang sah. Kasus ini pasti akan menjadi sorotan besar, terutama karena melibatkan banyak selebriti terkenal. Media di seluruh dunia pasti akan meliputnya. Dan ini mungkin akan menjadi kasus besar seperti yang kita lihat sebelumnya dengan R. Kelly dan selebriti lain yang terlibat dalam kejahatan serupa. Tim P. Diddy juga mengecam penggerbekan federal yang terjadi di rumahnya, menyebutnya sebagai tindakan militer yang berlebihan, dan mengatakan bahwa cara anak-anak dan karyawannya diperlakukan sangat tidak manusiawi. Mereka juga menyebut gugatan Lil Rod sebagai kisah fiksi, dan berjanji untuk membuktikan bahwa semua tuduhan itu adalah kebohongan. Dan ya itulah sedikit banyaknya kasus yang dialami oleh P. Diddy. Gua masih punya banyak cerita tentang kasus P. Diddy ini, seperti video-video rekaman mengerikan P. Diddy, dan masih banyak lagi yang menarik untuk kita bahas. Dan kalau kalian tertarik untuk mengikuti kasus P. Diddy, silahkan subscribe dan tekan tombol like. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya.